Om Swastiastu. Nama saya Putu Aisyah Ningsih dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 33. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang untuk melengkapi ujian praktek ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang pada pencatatan jurnal umum dan jurnal khusus. Berikut adalah videonya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa saja yang perlu kita ketahui mengenai akuntansi perusahaan dagang, dimulai dari pengertiannya. Nah, pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang membeli dan menjual barang dagangan kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu, ada syarat penyerahan dan pembayaran barang, di mana syarat penyerahannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada FOB shipping point yang berarti beban angkut ditanggung oleh pembeli, dan FOB destination point merupakan beban angkut yang ditanggung oleh penjual. Kemudian ada syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya ini berupa tunai atau kotan, N/30, N/EOM, N/10 EOM, 2/10, N/30. Untuk N/30 itu merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat 30 hari, kemudian N/EOM merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat akhir bulan, N/10 EOM merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, dan 2/10, N/30 merupakan pembayaran yang dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang setelah transaksi, dan terdapat potongan 2% dengan jangka waktu kredit 30 hari. Lalu ada akun yang dijumpai pada perusahaan dagang adalah akun-akun yang sering kita jumpai, yaitu pembelian barang, penjualan barang, retur pembelian, retur penjualan, pembayaran hutang, penerimaan piutang, potongan pembelian, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Selanjutnya ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, di mana pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ini dibagi menjadi dua, ada metode fisik dan metode perpetual. Kemudian kita lanjutkan ke siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dari harus adanya bukti transaksi. Nah, untuk bukti transaksinya berupa cek, struk pembayaran, faktur, kwitansi, nota debit atau kredit, dan lain-lain. Kemudian setelah adanya bukti transaksi, maka kita akan mencatatnya di jurnal. Nah, untuk pencatatan jurnal perusahaan dagang ini agak mirip dengan perusahaan jasa, namun ada perbedaannya juga. Nah, untuk jurnal perusahaan dagang ini terdiri dari yang pertama jurnal penerimaan kas atau JKM yang mencatat semua transaksi penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, penerimaan pendapatan, pinjaman, dan investasi. Kemudian yang kedua ada jurnal pengeluaran kas atau JKK yang dimana mencatat transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran tunai, pembayaran atau pelunasan utang, pembayaran beban, dan PRIV. Lalu yang ketiga ada jurnal pembelian, di mana jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian secara kredit seperti pembayaran dagangan secara kredit, pembayaran perlengkapan, dan aktiva lain secara kredit. Kemudian yang keempat ada jurnal penjualan yang mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Dan yang kelima, yang terakhir ada jurnal umum, yang dimana jurnal umum mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat oleh keempat jurnal khusus di atas, seperti retur, ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal penjualan, dan lain-lain. Sebenarnya untuk siklus akuntansi perusahaan dagang tidak hanya sampai di jurnal, karena saya memilih untuk menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang pada jurnal umum dan jurnal khusus, maka saya hanya menjelaskan sampai di sini saja. Ini ada contoh soal yang saya ambil dari berbagai sumber, itu di internet. Nah, kita akan mencatat transaksi-transaksi ini ke dalam jurnal perusahaan dagang.
di jurnal umum dan juga di jurnal khusus. Yang pertama, pada tanggal 2 Maret dikirim kembali sebagai barang dagangan karena rusak seharga 500.000. Nah, maka transaksi ini nantinya akan dicatat ke jurnal umum karena ini termasuk dalam retur penjualan. Nah, langsung saja kita catat ke jurnal umum tanggal 2. Ini 2019 tanggal 2. Berarti dia itu keterangannya utang retur penjualan. Retur penjualan. Karena transaksi ini 500.000, maka debitnya 500.000 juga 500.000. Kemudian yang tanggal 4 dibeli tunai perlengkapan tuku sebesar 800.000. Nah, transaksi ini nantinya akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan. Langsung saja kita catat di jurnal kas nih 2019 tanggal 4. Keterangannya pembelian tunai. Kemudian karena di debit tidak karena di utang dan pembelian nanti dicatat di serba-serbi karena ini hanya ada utang dan pembelian, maka dicatat di serba-serbi sebagai perlengkapan. Jumlahnya itu sebesar 800.000. Kemudian kasnya akan berkurang 800.000 juga. Setelah itu tanggal 6 dibeli barang dagangan dari PT Mulia Sejahtera 10 unit seharga 200.000 dengan syarat pembayaran 5/15 N/45. Nah, ini nanti akan dicatat di jurnal pembelian. Gimana dia jurnal pembelian? Nah, ada syaratnya ya juga. Maret 6 2019 tanggal 6 berarti dia akan dicatat sebagai namanya itu PT Mulia Sejahtera. Perkiraan yang didebit akan dicatat dengan PT Mulia Sejahtera. Kemudian nanti perkiraannya itu berisi sebesar 200.000. Jumlahnya dia membeli jumlah sebanyak 10 unit. 10. Kemudian nanti akan dikeluarkan kreditnya akan dicatat juga 200.000 karena harus balance ya antara debit sama kredit. Setelah itu tanggal 7 dibayar biaya iklan untuk bulan Maret 2011 sebesar 200.000. Nah, untuk pembayaran beban iklan nanti akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ini tanggal 7 berarti beban iklan sebagai beban jumlahnya
200.000. Kasnya juga berkurang 200.000. Selanjutnya tanggal 10 dijual barang dagangan kepada toko Santi Klaten seharga 300.000 dengan syarat pembayaran N/30. Nah, transaksi ini akan dicatat di jurnal penjualan. Tanggal 2000 tahun 2019 tanggal 10. Akun yang didebit yaitu toko Santi. Syaratnya kita catat N/30. Kemudian ini karena dia penjualan, maka akan dicatat di kredit di sebelah kanan. Itu 300.000. Setelah itu tanggal 11 dibeli dari UD Kurnia 20 unit barang dengan dagangan seharga 300.000 dengan syarat pembayaran N/30. Maka dibeli berarti di jurnal pembelian. Tanggal 11 di UD Kurnia. Selanjutnya perkiraannya itu 300.000. Jumlahnya ada 20 unit. Jadi di kredit akan juga 300.000. Setelah itu tanggal 15 Maret itu diterima hasil penjualan tunai sebesar 400.000. Maka dicatat di jurnal penerimaan kas tanggal 15 2019 tanggal 15 ya. Berarti akun yang dikredit penjualan tunai. Kasnya bertambah menjadi 400.000. Kreditnya dicatat di penjualannya, jadinya penjualannya 400.000. Dan lanjut tanggal 20 dibeli barang dagangan dari PT Surya seharga 500.000 dengan syarat pembayaran 5/10 atau N/60. Maka tanggal 20 ini akan dicatat di jurnal pembelian. Berarti nih PT Surya itu 500.000. Ini juga 500.000. Tanggal 24 dijual barang dagangan kepada toko Wangi Klaten seharga 2.500.000. Maka akan dicatat di jurnal penjualan
itu tanggal 24. Tukuwangi. Syaratnya 5/10, N/60. Karena itu dijual, berarti dia penjualannya di kredit 2.500.000. Setelah itu ada tanggal 28, diterima kembali barang dagangan yang telah dijual secara kredit karena cacat. Berarti ini termasuk retur. Yang returnya itu adalah retur penjualan. Di jurnal umum kita catat tanggal 28 retur penjualan. Terus harga 500.000, berarti debitnya 500.000, kreditnya 500.000. Nah, jadi begini jurnalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.